Selamat pagi anak-anakku sekalian, kita lanjut dengan materi berikutnya, lanjutan dari video sebelumnya, yaitu bioteknologi peternakan. Bioteknologi juga dapat diterapkan dalam bidang peternakan. Berikut ini adalah peran bioteknologi di bidang peternakan. Yang pertama adalah hibridisasi. Hibridisasi merupakan perkawinan antara dua individu, hewan yang mempunyai dua sifat beda, tetapi masih dalam satu spesies. Melalui hibridisasi, seorang ahli pemulia hewan dapat menghasilkan hewan yang memiliki sifat unggul. Sebagai contoh, sapi A yang memiliki sifat berdaging gemuk dikawinkan dengan sapi B yang menghasilkan air susu yang banyak, maka dapat dihasilkan individu sapi baru yang memiliki sifat daging gemuk dan menghasilkan susu banyak. Sapi Santa Gertrudis, sapi Brangus, domba Marino, dan ayam Leghorn merupakan contoh hewan yang dihasilkan melalui hibridisasi. Anak-anakku sekalian, yang kedua adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini merupakan proses pembuahan dengan bantuan manusia. Proses inseminasi buatan adalah sebagai berikut. Sperma dari hewan jantan unggul ditampung di cawan Petri. Sperma tersebut kemudian dimasukkan ke dalam alat inseminasi buatan. Setelah itu alat inseminasi buatan dimasukkan ke rahim hewan betina dan sperma disuntikan secara berlahan-lahan. Inseminasi buatan memiliki beberapa keunggulan, yaitu sperma dari hewan penjantan unggul dapat disimpan. Sperma dari satu penjantan dapat membuahi banyak hewan betina dan meningkatkan angka kelahiran dengan cepat. Anak-anakku sekalian, cara ini sangat efisien dan sangat bagus kalau kita lakukan di Tanah Toraja. Tanah Toraja itu kan kita kenal kerbau yang paling mahal itu adalah tedong bonga. Nah, salah satu cara untuk memperbanyakkan keturunannya itu cara inseminasi buatan. Ya, supaya banyak tedong bonga di Toraja karena sangat mahal. Sekarang kita lihat yang ketiga, rekayasa genetika. Rekayasa genetika tidak hanya dapat digunakan di bidang pertanian, tetapi dapat pula digunakan di bidang peternakan. Contohnya adalah sebagai berikut. Sapi perah disuntik dengan hormon pertumbuhan sapi atau bovine growth hormone yang dibuat menggunakan bakteri Escherichia coli untuk meningkatkan produksi susu dan meningkatkan bobot daging ternak. Anak-anakku sekalian, bakteri Escherichia coli ini terdapat pada usus besar. Di dalam usus besar manusia juga ada bakteri Escherichia coli. Bakteri ini adalah membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan yang ada di dalam usus besar. Nah, bakteri Escherichia coli ini juga pada usus manusia itu bisa dikembangbiakkan untuk mengobati penyakit diabetes mellitus. Karena penyakit diabetes mellitus itu kita tahu adalah karena kekurangan hormon insulin. Jadi salah satu untuk meningkatkan hormon insulin adalah dengan membiarkan bakteri Escherichia coli. Escherichia coli itu sangat membantu proses untuk menurunkan kadar gula di dalam darah dengan menggunakan suntikan insulin. Insulin itu berasal dari bakteri Escherichia coli. Yang berikut anak-anakku sekalian, ikan salmon diberi gen hormon pertumbuhan dari spesies ikan lain, sehingga hewan hanya dalam jangka waktu setahun pertumbuhannya dapat mencapai ukuran yang biasanya membutuhkan waktu 2-3 tahun. Oke anak-anakku, inilah
materi tentang bioteknologi, ya, mulai dari bioteknologi pertanian, ya, bioteknologi pertanian. Yang berikut, pengolahan lahan pertanian sudah dijelaskan, teknologi hidroponik sudah, rekayasa genetika sudah, bioteknologi pengolahan pangan sudah saya jelaskan, dan juga bioteknologi pertanian yang terakhir. Anak-anakku sekalian, mari kita rangkumkan semua materi tersebut dalam satu rangkuman. Yang pertama adalah bioteknologi, merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau bakteri, fungi, virus, dan lain-lainnya, maupun produk dari makhluk hidup atau enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Peranan bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas pangan meliputi bioteknologi pertanian, bioteknologi peternakan, dan penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan pangan. Bioteknologi pertanian meliputi kultur jaringan, pembastaran, teknologi nuklir, pengelolaan lahan pertanian, hidroponik, dan rekayasa genetik. Bioteknologi peternakan meliputi hibridisasi, inseminasi buatan, dan rekayasa genetika. Beberapa jenis bakteri dan jamur dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam makanan dan minuman. Misalnya tempe, tape, oncom, kecap, keju, roti, dan yogur. Jadi itulah anak-anakku sekalian rangkuman dari bab 7 tentang bioteknologi. Terima kasih atas perhatian kita semua. Sampai di sini dulu pertemuan kita, tapi jangan lupa ada uji kompetensi 7.3, ada 2 pertanyaan di situ. Saya persilakan untuk kalian kerja dan saya tunggu sampai jam 8 malam. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan salam sehat. Salam untuk keluarga kalian semua.